Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di channel kita. Channel yang akan bahas banyak tentang unboxing barang, unboxing banyak hal, dan juga review-review singkat tentang barang-barang apa yang biasa saya beli sehari-hari, ya. Nah, seperti yang sudah tertera di judulnya, kali ini kita akan unboxing dan kita akan coba review salah satu perangkat komputer yang sekarang lebih banyak orang cari gitu ya, yaitu tentang unboxing namanya CPU cooler. Nah, yaitu pendingin CPU gitu ya, pendingin prosesor. Nah, ini biasanya dibutuhin oleh mereka-mereka atau teman-teman yang biasanya rakit-rakit PC ya. Zaman sekarang, zaman WFH ini, permintaan tentang perangkat komputer personal gitu ya, itu cukup meningkat dan juga banyak orang yang mencari beberapa part termasuk di si CPU cooler ini. Nah, untuk CPU cooler ini biasanya ada beberapa tipe gitu ya, ada beberapa jenis sesuai dengan kegunaannya. Dan biasanya di tiap-tiap prosesor itu atau di tiap ketika kita rakit PC, ketika kita beli prosesor baru itu biasanya kita sudah dapat pendingin atau cooler bawaannya atau biasa mereka sebut dengan stock cooler gitu ya. Nah, tapi seiring si berjalannya waktu ini biasanya performa si stock cooler itu agak-agak kurang maksimal gitu ya jika dibandingkan mungkin dengan prosesornya. Nah, karena si stock cooler ini ukuran cukup kecil, jadi tidak cukup optimal dalam mendinginkan si prosesor itu sendiri. Nah, makanya itu dibutuhkanlah namanya CPU cooler third party atau CPU cooler tambahan ini. Nah, biasanya CPU cooler ini ada banyak sekali jenisnya dan pastinya banyak mereknya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita bisa pilih sesuai dengan budget kita juga tentunya. Nah, salah satunya adalah di antaranya selain ada stock cooler, ada juga biasanya itu dengan air cooler gitu ya, yaitu pendingin PC, pendingin prosesor menggunakan udara, menggunakan angin gitu ya, menggunakan baling-baling kipas untuk mendinginkan si prosesornya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, itu salah satunya adalah air cooler. Nah, selain air cooler juga biasanya ada liquid atau water cooling gitu ya, yaitu mendinginkan prosesornya menggunakan cairan berupa liquid atau enggak cairan berupa air-air khusus yang diperuntukkan untuk mendinginkan PC atau mendinginkan prosesornya. Nah, untuk si liquid ini biasanya selain buat mendinginkan prosesor juga bisa ada sebagian yang bisa mendinginkan VGA juga gitu ya, dengan tipe-tipe dan merek-merek tertentu. Nah, biasanya orang tuh bingung gitu ya, harus beli tipe yang mana, harus beli merek yang mana, harus beli yang seperti apa yang cocok buat perangkatnya masing-masing. Nah, disinilah makanya salah satunya kita bikinkan videonya. Selain di sini kita bisa buka bareng-bareng juga, mungkin bisa jadi salah satu insight baru lah buat teman-teman buat menentukan untuk memutuskan mau beli yang mana gitu ya. Nah, di sini kenapa saya pakai si air cooler atau berpendingin udara ini? Karena yang pertama itu kebutuhannya, gitu ya. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan perangkatnya. Ketika memang perangkatnya masih cukup dengan menggunakan air cooler, ada baiknya gunakan air cooler. Karena selain harganya lebih murah, gitu ya, untuk jenis-jenisnya pun bisa disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Nah, untuk air cooler ini sendiri dimulai dengan harga mungkin 100 ribuan sampai dengan tak terbatas gitu ya, tergantung dari merek dan tipenya. Nah, air cooler yang sekarang kita punya ini adalah salah satu bentuk air cooler berbentuk tower gitu ya, yaitu dengan bentuknya agak sedikit tinggi seperti tower seperti namanya. Dan ini kita dapat barang dari merek Deepcool gitu ya. Nah, untuk Deepcool ini sendiri memang banyak memproduksi air cooler dan juga dia memproduksi juga liquid cooling gitu juga untuk mendinginkan CPU kita. Nah, tapi di sini kita akan coba review tentang air cooler si Deepcool ini sendiri. Sekali lagi untuk air cooler ini tipenya disesuaikan dengan perangkat kalian masing-masing ya. Jadi nanti si air cooler ini dia punya kemampuannya masing-masing, punya kemampuan mendinginkan masing-masing sesuai dengan tipenya. Nah, tapi yang sekarang kita punya adalah si Deepcool Gamax 400 Pro. Nah, jadi si tipe ini dirasa cukup buat mendinginkan perangkat saya, gitu ya. Dan si Gamax 400 Pro ini dia sudah punya dual fan, jadi dia sudah ada dua kipasnya dan juga sudah ada pipanya nanti untuk menyalurkan
atau untuk mendinginkan si prosesornya. Untuk boxnya kurang lebih bentukannya seperti ini, gitu ya. Bisa dilihat ya, cukup besar. Jadi si Gamax 400 Pro ini merupakan kakaknya dari Gamax 400, sama juga produk Deepcool juga. Dimana kalau Gamax 400-nya itu dia memiliki satu fan. Nah, untuk harganya sendiri mungkin nggak terpaut jauh ya antara Gamax 400 dan Gamax 400 Pro. Untuk Gamax 400 Pro ini untuk harganya ada di kisaran 300-an. Ada di kisaran 3,5-an, tergantung toko menjual masing-masing, 3,5 sampai dengan 400 ribuan. Kalau untuk yang Gamax 400 itu ada di kisaran 200.000 sampai 300 ribuan gitu ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ini sendiri bisa digunakan di perangkat Intel maupun AMD. Dia untuk AMD sendiri dia support AMD untuk dia support slot AMD 4, AMD 3 Plus, AMD 3, AM2, AM2, FM2 Plus, FM2 dan FM1. Untuk Intel sendiri dia support LGA 1200, 1151, 1150, 1155 dan 1366 gitu ya. Untuk dimensinya, untuk produk dimensi keseluruhannya dia memiliki tinggi 157 gitu ya, untuk panjangnya 129, 12,9 cm dan juga untuk lebarnya 10,3 cm dengan berat 780 gram ya. Makanya ini nanti disesuaikan juga dengan ukuran casing kalian. Fan power consumption-nya dia 2,16 watt dan rata-ratanya 0,18 ampere. Oke ya, jadi si Gamax 400 Pro ini juga sudah dilengkapi LED. Cuma LED-nya mungkin bukan selera semua orang ya, LED-nya hanya berwarna biru saja seperti ini, seperti di gambarnya. Ini kelihatan nih. Nah, ini LED-nya warnanya nanti kurang lebih biru seperti ini. Oke, langsung kita buka apa aja isinya. Jadi buat kardusnya sih lumayan ya, cukup tebal. Kita buka apa aja isinya. Isinya ini ada, kita sendiri dulu. Ini ada bracket-bracketnya. Jadi ini ada bracket untuk AMD-nya. Ini bracket untuk Intel-nya ada di sini juga, besi-besinya seperti ini. Nah ya. Dan juga ada baut-baut di sini, mungkin nggak usah dikeluarin kali bautnya. Ada baut-baut juga sudah termasuk thermal paste-nya. Nah, ya. Jadi sudah ada thermal paste-nya, jadi nggak usah beli thermal paste lagi. Itu untuk yang pertama. Kita dapat bracket-bracket. Oke, jadi seperti tadi udah disebutin, ini bisa untuk perangkat Intel maupun AMD. Oke, ya ini tadi untuk bracketnya sudah ada lengkap, bisa dipakai di Intel maupun AMD. Oke, kita singkirin dulu bracketnya. Sekarang yang kedua, dia ada buku manual booknya, ya, buku petunjuk pemasangan. Bisa dilihat di sini juga buat kalian yang mungkin pengen tahu cara pemasangannya. Dan juga kita buka. Oke. Nah, ini isinya tidak ada lagi, langsung ke si fan coolernya. Oke, kotaknya udah kosong. Nah, ini dia untuk fan-nya. Oke, nah ini bentuknya seperti ini. Jadi lumayan besar ya. Kita hampir sejengkal sih, sejengkal kurang. Jadi untuk kipasnya dia warnanya putih. Nah, kipasnya warnanya putih, nanti dia ada LED-nya. Jadi LED-nya udah bukan tempelan di sini lagi ya. LED-nya sudah menyatu dengan kipasnya. Cuma tadi LED-nya berwarna biru dua-duanya. Jadi warnanya bukan RGB, bukan bisa ganti-ganti, dia warnanya hanya
biru saja. Dan untuk pipanya dia sudah ada 4 pipa ya, yang nanti langsung akan bersentuhan ke si prosesornya. Oke. Ini kurang lebih bentukannya kayak gini. Dan di atasnya ada logonya Deepcool. Oke. Nah, nanti akan kita coba untuk cara pemasangannya, gimana cara pasangnya, dan gimana cara hasil pengoperasiannya gitu ya. Kalau memang nanti saya ingat, saya bakal nanti tunjukin hasil benchmarknya sebelum dan juga sesudah memakai si stock cooling ini. Oke, nah jadi si Deepcool ini sendiri cukup recommended untuk CPU cooler untuk budget di bawah 400 ribuan ya. Dengan budget 300 ribu sudah dapat dual fan yang pastinya lebih bagus juga performanya, lebih bisa mendinginkan lebih lagi, dan juga dia sudah 4 pipa gitu ya, dan itu nanti untuk menghantarkan udara dinginnya bisa lebih baik ya. Nah mungkin kita langsung aja ke cara pemasangannya. Oke, sekarang kita coba pasang. Di sini kebetulan saya akan pasang coolernya di perangkat AMD 4. Kita buka dulu penutupnya. Sebelum kita pasangin coolernya, kita mau pasang dulu prosesornya. Oke, nah ini lebih jelas ya. Oke, di sini kita sebelum pasang coolernya, kita nanti akan pasang dulu prosesornya. Di sini kita pakai slot AMD AM4. Cuma sebelumnya kita harus pasang bracketnya dulu. Oke. Nah, jadi di bracketnya ini dia ada tulisannya AM4 nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Nah, jadi kelihatan ya ada tulisannya AM4. Nah, AM4 berarti nanti kita akan pasang bautnya di sebelah sini. Oke, di bracketnya. Oke, fokusnya lari-lari nggak apa-apa. Ini kurang lebih bracketnya nanti kita akan pasang di mana? Di belakang pas ini ya. Berarti kita akan buka dulu, tutup bagian belakangnya. Oke, tinggal kameranya udah lebih baik ya. Nah, ini kurang lebih tampilan belakang CPU-nya. Nah, ini untuk bracket bawaan dari CPU-nya kita lepas dulu. Nah, ya. Bracketnya kita lepas dulu. Dan kita ganti dengan si bracket towernya atau bracket coolernya. Oke. Oke, jadi untuk bautnya yang belakang kita pakai baut yang hitam kecil ini. Kelihatan ya? Nah, kita buat yang hitam kecil, kita pasangkan di belakangnya di bagian AM4. Mana nih? Nah, AM4 di sini berarti kita pasangkan bautnya di sini. Oke. Nah, sampai bautnya terpasang kayak gini ya. Nah, sampai di tiap part ini ada baut yang warna hitamnya. Oke, tuh, jadinya kayak gini.
Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat nanti nyantolin si coolernya. Oke? Nah, terus nanti dia skrupnya nyantol ke baut ini. Dan kita sambil bersihin juga. Ini tinggal kita pasin aja. Harusnya sih pas ya. Seharusnya sih pas. Nah, mentok. Untuk di casingnya berarti kita harus pasang dulu baru pasang bautnya. Ini untuk bagian belakangnya. Oke, kita udah nempel bracketnya. Kita balik lagi ke bagian depan ya. Kita ganti lagi angle kamera. Oke, nah ini tampilan depannya. Ini tadi baut yang udah kita pasang, bracket yang udah kita pasang. Ada bautnya keluar di sini 4 biji. Lalu kita kasih penahannya. Nah, jadi penahannya itu ada semacam ring warna putih. Nah, jadi ada semacam ring warna putih. Ini nanti akan kita pasang ke baut bracketnya tadi. Fokus. Nah, ini ada semacam ring warna putih ini nanti akan jadi bantalan buat penahan. Oke, kita coba pasang dulu ya. Setelah itu kita pasang baut yang bentuknya kayak gini. Untuk penahannya, untuk pengunci bracketnya. Oke, nah kita pasang baut yang seperti ini untuk mengunci bracketnya. Jadi setelah dipasang ring bantal warna putih, kita pasang baut ini. Jadi sebenarnya buat masang ini tuh yang penting ikut petunjuknya aja ya. Yang penting ikut cara-caranya. Jadi lebih ke kayak masang puzzle. Oke, setelah ini kepasang, oke, kita coba untuk mulai pasang coolernya. Tapi sebelum kita pasang, kita lepas dulu si fan-fannya ya, si kipas-kipasnya kita lepas dulu. Oke, ini ya cara ngelepasnya. Oke, cara ngelepasnya tinggal si pengaitnya kita angkat saja. Oke, kayak gini. Oke, satu lagi kita coba lepas pengaitnya. Oke, setelah kecopot kipasnya, kita coba pasang bracketnya. Oke, prosesor sudah kepasang. Oke, setelah ini kita pasang fan-nya.